Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akbar Husain dengan NIM 1932167 akan memberikan sedikit ceramah mengenai toleransi dalam konsep Islam rahmatan lil alamin. Menghormati, mencintai, dan menyayangi dalam kebaikan untuk semua penghuni alam semesta ini merupakan ajaran agama Islam secara universal. Ajaran agama Islam itu rahmatan lil alamin. Untuk itu, umat Islam menjadi umat yang terbaik dalam kehidupan di permukaan bumi ini, sebab ajaran agama Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang mewujudkan tatanan hidup yang harmonis oleh setiap insan. Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jelas bahwa perbedaan itu merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri, sebab Allah telah menciptakan demikian. Dalam implementasinya, ajaran agama Islam sejak di bawah Rasulullah, umat Islam itu tampil sebagai umat yang mewujudkan rahmatan lil alamin di permukaan bumi ini. Dalam sejarah Islam telah tercatat sewaktu Islam berkuasa dan kepemimpinannya Rasulullah Muhammad SAW dan berlanjut kepada para penerusnya, yakni para khalifah. Ketika kepemimpinan Rasulullah, tercatat adanya sebuah perjanjian perdamaian tentang keberagaman, yakni antara kaum muslimin dengan non-muslim di Madinah, atau perjanjian Hudaybiyah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menjadi momentum dasar bahwa ajaran agama Islam itu memang rahmatan lil alamin dengan dasar akhlakul karimah umat Islam. Semua orang tanpa kecuali mengakui bahwa Nabi Muhammad memiliki akhlak mulia, sehingga ketika Islam berkuasa di Madinah, meskipun struktur masyarakat pada saat itu heterogen, yakni kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik, tetap hidup damai bersama di bawah kekuasaan Islam. Dari fenomena ini kita bisa lihat bahwa Islam memimpin dengan dasar rahmatan lil alamin yang membuat semua hidup damai, senang, dan sejahtera. Dalam kepemimpinan Islam, semua mendapatkan perlindungan dan hak sama seperti kaum muslim. Hidup semuanya berdampingan satu dengan lainnya tanpa ada rasa terganggu dan diganggu. Kepemimpinan Islam melindungi semua orang dari hak-haknya dan urusan privat, merasa nyaman dan aman. Kepemimpinan Islam karena Islam berkuasa bukan untuk menguasai apalagi menindas. Watak karakter umat Islam dengan akhlakul karimah umat Islam membawa kehidupan yang penuh rahmat bagi semua orang tanpa terkecuali. Kondisi ini juga dituangkan dalam Piagam Madinah oleh Rasulullah, yakni Piagam Madinah ini membuktikan bahwa umat Islam itu sangat menghormati keberagaman. Umat Islam sangat menghargai keanekaragaman yang ada, sebab merupakan sebuah keniscayaan sunatullah yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini telah dilakukan Rasulullah Muhammad SAW ketika di Madinah dengan indah berhubungan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Umat Islam memiliki prinsip dasar agama Islam sehingga kokoh, kuat, tidak tergoyahkan dengan iman yang tebal. Prinsip dasar agama Islam itu ada dalam dada setiap muslim, yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Jelas dengan tegas prinsip umat Islam, yaitu sikap seorang muslim kepada orang yang berbeda agama dan keyakinan. Seorang muslim tidak boleh mencampur adukan tata cara kehidupan dengan ajaran agama lain. Prinsip saling menghormati, mencintai, dan menyayangi, dan saling berempati untuk kebaikan semua penghuni alam semesta menjadi prinsip dasar agama Islam. Dengan prinsip ini akan membawa ajaran agama Islam kepada pencapaian rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan agama Islam itu agama yang sempurna, dan Allah ridho Islam itu menjadi agama manusia di permukaan bumi ini. Umat Islam umat yang saling menghargai dengan sesama manusia dan mengajarkan umat agar tetap menjaga harga diri dan identitas serta sikap sebagai seorang muslim yang teguh dan baik hati.
Semua itu telah tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Oleh karena itu umat Islam dimanapun berada ataupun di Indonesia tetap menjadi umat yang mewujudkan kedamaian sebagaimana ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin harus dapat diwujudkan di negara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.